Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arif Channel. Terima kasih selama ini selalu menyaksikan dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys. Mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Baik, kali ini akan kembali di unboxing peraturan perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Seperti biasa guys, kita akan lihat terlebih dahulu konsideran atau pertimbangan dari peraturan pemerintah ini. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Mengingat Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. Lalu Peraturan Pemerintah lagi guys, Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, ya, Undang-Undang PPN tadi guys ya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Oke, kita akan lihat lagi guys di penjelasan umum dari peraturan pemerintah ini, ya, biar lebih jelas lagi kenapa dan apa maksud dari peraturan pemerintah ini terbit guys. Oke, umum dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebut Undang-Undang Cipta Kerja selanjutnya. Undang-Undang Cipta Kerja antara lain telah mengubah 3 undang-undang di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, antara lain terdapat amanah dalam ketentuan pasal 111 yang mengatur mengenai pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ayat 1B Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian dalam ketentuan 185 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja
Juga terdapat pengaturan untuk melakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di atas, perlu melakukan penyesuaian beberapa peraturan sebagai berikut. Nah, kelihatan nih guys, penyesuaian, ya selain tadi ya ada ketentuan baru di pasal 26 ayat 1B. Oke, kemudian juga di sini ada penyesuaian dari beberapa peraturan pemerintah. Oke, beberapa peraturan ini sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 yang tadi sudah disebut guys ya, tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pengurusan pajak penghasilan dalam tahun berjalan sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019. Oke, lalu juga Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Undang-Undang PPN guys. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, jadi peraturan-peraturan pemerintah ini yang 3 guys. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPH, PP Nomor 94 tahun 2010, diubah terakhir dengan PP Nomor 45 tahun 2019, PP Peraturan Pemerintah guys ya. Kemudian PP Nomor 1 tahun 2012, pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian PP Nomor 74 tahun 2011, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di samping itu, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, sebagai salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat proses bisnis di bidang perpajakan yang perlu dilakukan penyesuaian, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada prinsipnya, peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum pengaturan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, tujuan sekarang ruang lingkup nih guys. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha di bidang pajak penghasilan, bidang pajak pertambahan nilai, atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan pokok-pokok materi antara lain sebagai berikut. Nah, di sini disebut ruang lingkupnya nih guys. Pelakuan perpajakan di bidang pajak penghasilan, antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pelakuan perpajakan di bidang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dibersamakan dengan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak pembeli orang pribadi. Dan, lumayan detail nih guys, dan pelakuan perpajakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, antara lain perubahan sanksi administrasi dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan pada saat pemeriksaan dari 50% menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 bulan dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% menjadi 100%, serta permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dari denda sebesar 4 kali jumlah pajak menjadi 3 kali jumlah pajak. Dengan penyusunan peraturan pemerintah ini, diharapkan optimalisasi pengaturan di bidang perpajakan dapat mendukung dan mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, dari penjelasan umum kelihatan nih guys, arahnya kemana. Oke, kita langsung ke bab 1, ketentuan umum. Dalam peraturan ini, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Obligasi adalah surat utang negara dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan non-pemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sukuk. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga, ujrah atau fee bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya dan atau diskonto. Oke, itu guys keterangannya. Nah, pasal 2 itu tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan umum ya guys dari PP ini. Pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dalam peraturan pemerintah ini meliputi bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, itu bab 1 guys. Oke, bab 2, pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha di bidang pajak penghasilan. Di pasal 3 guys, seperti biasa kita akan melihat perbandingannya untuk memudahkan pemahaman dari peraturan pemerintah ini. Nah, PPh yang diatur di sini guys, di pasal 3 ini adalah PPh pasal 26 atas penghasilan bunga. Dan ini terkait dengan pasal 26 ayat 1B Undang-Undang PPh yang diubah dengan Cipta Kerja guys, ini ketentuan baru, pasal 26 ayat 1B. Dan terkait juga dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019. Oke, ini ketentuan baru ya. Jadi kita akan lihat di sini di ayat 1 atas penghasilan bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenai pemotongan pajak penghasilan sebesar 20%. 20% sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pemotongan sebesar 20% di ayat 1 tadi guys dapat diturunkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pemotongan pajak pada ayat 2 diturunkan menjadi sebesar 10%. Nah, ini dia. Atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda 10% ya guys. Bilangnya dapat diturunkan 10% atau sesuai dengan tarif P3B. Penghasilan bunga pada ayat 1 yang diberikan penurunan tarif pada ayat 3 merupakan penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Bunga obligasi di ayat 5 pada ayat 4 termasuk bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, dan diskonto dari obligasi berupa bunga sebesar selisih lebih harga jual. Ayat 6, pemotongan pajak penghasilan pada ayat 3 dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuhnya bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi dan atau perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Ketentuan mengenai bunga obligasi di ayat 7 atas obligasi yang terbitkan berdasarkan prinsip syariah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Oke, berarti ikut ya guys yang syariah juga. Ayat 8, tarif pajak penghasilan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Jadi 6 bulan sejak diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 guys. Oke, itu bab
2 tadi ya, pelaporan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha di bidang pajak penghasilan. Lanjut bab 3 guys, penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan untuk kemudahan berusaha mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Oke, ini diatur di pasal 4. Sini disebut beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 2019. Oke, diubah sebagai berikut. Nah, ini dia guys. Nah, di sini ada perubahan ketentuan di pasal 1. Oke. Nah, tapi saya hanya akan menunjukkan perbedaannya saja, guys. Oke, ini perbedaannya. Oh, sorry, di sini juga ada perbedaan ternyata ya. Jadi pasal 1 diubah ya. Oke. Kita lanjut di sini aja, guys. Perubahannya ya. Oke, pasal 1 diubah dengan menyisipkan kata frasa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 karena memang berubah, guys. Oke, kita cek perbedaan antara PP 9 nomor 2021 dengan PP 94 tahun 2010 yang diubah dengan PP nomor 45 2019. Oke, seperti kita lihat, guys, di sini perbedaan warna ya, perubahannya di situ. Oke, sebelumnya di angka 1 di pasal 1 ini dalam peraturan pemerintah ini maksud dengan Undang-Undang Ketentuan Umum terhadap perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum terhadap perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oke, di PP Nomor 9 2021 Undang-Undang Ketentuan Umum dan terkait perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan terkait perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini dia, guys. Oke, tadi menyesuaikan frasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke, di angka 2 juga sama, Undang-Undang PPH, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang di PP 94 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sementara di PP 9 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lalu Undang-Undang PPN di PP 94 itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Nomor 8 tahun 1983 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Sementara di PP yang baru ini, guys, PP Nomor 9 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, kemudian tadi angka 1 ya, sekarang kita lihat perubahan yang kedua di antara pasal 2 dan pasal 3 disisihkan satu pasal yaitu pasal 2A. Nah, ini baru, guys. Ya, jadi pasal 2A ini di ketentuan baru yang sebelumnya di PP 94 tahun 2010 diubah dengan PP 45 2019 belum diatur. Ketentuan baru. Oke, pasal 2A ayat 1 pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berarti sejak November ya, guys. Oke. Ayat 2, dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan pada ayat 1 merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, ini pengecualian penghasilan berupa dividen ya yang diatur di pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Oke, ayat 3 sekarang. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim pada ayat 2 termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Ayat 4, penghasilan lain pada ayat 1 merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap. Ayat 5, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau wajib pajak badan dalam negeri pada pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 Undang-Undang PPH tidak dipotong pajak penghasilan.
Oke, berarti bukan objek PPh. Ya, di sini jelas ya guys, dia 5 dalam hal wajib pajak orang pribadi dan negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 huruf A Undang-Undang PPh atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang PPh pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan yang terutang pada ayat 6 yaitu juga guys, wajib disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di ayat 8 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi pada ayat 7 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu tadi di bab 3 ya guys. Lanjut bab 4 guys. Penyesuaian pengaturan bidang pajak pertambahan nilai untuk kemudahan berusaha. Di pasal 5 guys, beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 Undang-Undang PPN guys diubah sebagai berikut. Nah, ini mulai banyak nih guys. Oke, bagian pertama, ketentuan angka 1 pasal 1 diubah di antara angka 1 dan angka 2 pasal 1 disisihkan 5 angka, yaitu angka 1A, angka 1B, angka 1C, angka 1D, dan angka 1E. Nah, ini dia guys, perubahannya guys. Oke, tapi saya tidak akan tampilkan seluruhnya guys ya. Kita lihat perubahannya saja. Di AP, di bagian pertama, menyisipkan 5 angka ya dalam pasal 1 PP nomor 1 tahun 2012. Nah, dalam peraturan pemerintah ini, pasal 1 ya guys, yang dimaksud dengan, kita lihat yang PP nomor 1 tahun 2012 dulu, Undang-Undang PPh, ini sama seperti tadi ya guys, ini menyisipkan perasa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, karena memang pemberlakuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini memang mengubah PPN juga kan. Oke, yang dimaksud di PP 1 dulu, tahun 2012, Undang-Undang PPN, ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 1983, itu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Nah, kalau yang PP 9, diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, selanjutnya di tambahan angka tadi ya guys, dalam pasal 1 ini tidak dicantumkan di PP yang lama. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E tadinya nggak ada nih guys. Oke, sama di sini ya, menambahkan undang-undang, dan di sini juga perubahan terakhirnya apa gitu ya. Oke, 1A, Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1993 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 1B, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Daerah pabean, nah ini juga baru guys, 1C, adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan 16 kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 1B, barang kena pajak adalah barang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. 1E, jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak penambahan nilai. Oke, bagian kedua, pasal 5A guys, disisipkan baru ya, di antara pasal 5 dan pasal 6, PP nomor 1 tahun 2012, ada pasal 5A. Nah, ini perubahan karena terkait pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN guys, yang diubah di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Oke, ketentuan baru ini juga ya, tadinya nggak ada, pasal 5A, di PP nomor 1 tahun 2012, pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A ayat 2 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai meliputi pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal kepada badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oke, di perubahan dari pasal 1 ayat 2 huruf B Undang-Undang PPN di Undang-Undang Cipta Kerja ini udah jelas guys, contoh-contohnya guys. Oke, nah kemudian
Ya, di sini ada penghapusan pasal 16 di PP nomor 1 tahun 2012. Iya benar, PP nomor 1 2012 ada penghapusan pasal 16. Ya, ini karena adanya perubahan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang PPN di Undang-Undang Cipta Kerja, guys. Oke, di PP nomor 1 ya yang dihapus di PP nomor 9 tahun 2021 ini. Ayat 1, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikenakan. Oke, dihapus. Barang modal pada ayat 1 adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di ayat 2 nih guys ya, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut. Ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal pada ayat 1 dan barang modal pada ayat 2 berlaku untuk seluruh kegiatan usaha. Nah, ini dihapus semuanya guys. Oke, kemudian ya di pasal 17 ini di bagian ketiga guys. Bagian ketiga ya, pasal 17 ya, ada perubahan beberapa ayat guys di pasal 17. Oke, lihat 1 guys, ini menyisipkan frasa di dalam daerah pabean. Oke, kita perhatikan guys yang PP nomor 1 tahun 2012 sama ya di batang ininya di kepala ayatnya guys. Terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terjadi pada saat. Nah, yang lama nih di PP nomor 1 tahun 2012 pasal 17 ayat 1 penyerahan BKP aja nih barang kena pajak. Sementara di PP nomor 9 ditambahkan frasa penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Ini bedanya guys. Sama yang huruf C juga guys, penyerahan jasa kena pajak di PP nomor 9, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Huruf D, pemanfaatan barang kena pajak tidak wujud di daerah pabean. Berarti di sini sementara di PP nomor 9 tahun 2001 ditambahkan di dalam daerah pabean dan begitu seterusnya guys. Termasuk yang pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah pabean. Ditambahkan frasa di dalam daerah pabean. Oke. Ayat 2 juga sama guys. Ya, ini menyisipkan kata-kata frasa di dalam daerah pabean dalam hal pembayaran sama ya semua ya. Diterima sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak sama guys. Antara dua PP ini dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari daerah pabean. Nah, berhenti ya di sini. Dua daerah pabean berhenti udah. Ditambahkan di PP nomor 9 di dalam daerah pabean. Selanjutnya sama lagi. Saat terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pada saat pembayaran. Oke, ayat 3, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk. Nah, ini dia. Ini juga ada tambahan. Ya, di sini perubahannya guys di ayat 3 penegasan konsinyasi yang dihapuskan dalam perubahan pasal 1A ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang tentang PPN secara umum. Jadi memang ada aturan lagi guys. Ada aturan lagi di PP ini, di PP nomor 9 ini, yang membahas penyerahan dari Kopsignor ke Kopsignor, dari Kopsignor ke end user guys, ke pembeli akhir. Ya, nanti ada aturan lagi. Nah, tapi di sini ditegaskan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang tentang PPN secara umum. Oke, kita lihat di sini di pasal 17 ya, pasal 17 perubahannya ayat berapa tadi? 3 ya. Oke. Nah, kalau yang lama, PP nomor 1, penyerahan barang kena wujud, penyerahan barang kena pajak berwujud, yang menurut sifat atau fungsinya berupa barang bergerak terjadi pada saat berhenti di sini, ya barang bergerak berhenti di sini terjadi pada saatnya sama ya guys. Oke, di PP nomor 9 tahun 2021 penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau fungsinya berupa barang bergerak. Nah, ditegaskan selain penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut konsignor kepada penerima barang atau yang disebut konsigni secara konsinyasi. Nah, itu dia. Sisanya sama semua guys. Ini masih sama seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Oke, pada saat barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dalam atas nama pembeli. Oke, terjadi pada saat barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pembelian cuma-cuma, pemakaian sendiri dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan per cabang.
terjadi pada saat barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan, atau harga atas penyerahan barang kena pajak berwujud tersebut diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Oke, huruf B sepertinya tidak ada perubahan, guys. Sama ya. Oke, sama di sini huruf B masih sama antara PP nomor 9 tahun 2021 dengan PP nomor 1 tahun 2012. Penyerahan BKP berwujud yang bersifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau hak menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Huruf C juga sama, penyerahan BKP tidak berwujud terjadi pada saat, ya nggak ada perubahan ya guys, terjadi pada saat harga atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat terbitkannya faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten, atau kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya dalam hal sebagaimana maksud pada angka 1 tidak diketahui. Sama guys, huruf B juga sama, BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk kepemilikan yang masih tersisa pada saat penggunaan perusahaan terjadi pada saat yang terjadi lebih dahulu antara ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris, berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, tanggal ditetapkannya pengadilan menyatakan perusahaan dibubarkan, atau diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada. Nah, ini berubah lagi guys, huruf E, dan perubahan terkait pasal 5A dalam PP nomor 9 tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf B Undang-Undang PPN. Ya, di sini kalau penyerahan untuk tujuan setoran modal pengganti saham ternyata tidak memenuhi syarat, guys. Oke, huruf E ya, guys, kita bisa lihat di sini. Ini berhenti sampai dengan dan pengambilan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf B Undang-Undang PPN. Nah, di sini ada tambahan ya, seiring dengan perubahan pasal 1A ayat 2 huruf B, guys. Oke, kita lanjut lihat di PP nomor 9 tahun 2021, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha. Nah, ini yang baru, serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A, yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Perubahan Bentuk Usaha, terjadi pada saat sama, guys, di sini. Ini cuma nambahin ini aja nih, serta pengalihan BKP tujuan setoran modal pengganti saham. Ya, pasal 5A ini juga tadi ada yang berubah guys ya, pasal 5A tadi guys di atas tadi ya, yang konsinyasi tadi dulu guys. Oke, nah ini ya. Oke, untuk tujuan setoran modal kalau tidak memenuhi syarat ini berarti terutang PPN gitu ya. Nah, kita lihat lagi guys ke bawah. Oke. Ya, sisanya sama ya guys ya. Penyerahannya terjadi pada saat BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli. Bukan itu ya. Nah, ini guys, ya, penyerahannya terjadi pada saat disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau perubahan bentuk usaha sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau perubahan bentuk usaha, atau ditandatangannya mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau perubahan bentuk usaha oleh notaris. Oke, ini masih sama ya. Tadi berapa? Huruf E, angka 1 dan 2 masih sama. Nah, angka 3 dan 4 ini baru guys, ketentuan baru karena perubahan terkait dengan pasal 5A di PP nomor 9 ini guys. Ya, ketentuan baru disepakati ya, terjadi pada saat disepakati atau ditetapkannya pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A yang tertuang dalam perjanjian pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal, atau
ditandatanganinya akta mengenai pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A oleh notaris. Nah, oke, kemudian di PP nomor 9 ini juga ada perubahan penjelasan dari ayat 5, guys. Nah, perubahannya cuman dari kata-kata mensinkronkan menjadi menyinkronkan, guys. Jadi tidak signifikan, tapi ininya sama semua. Ya, silakan nanti dibaca lagi, guys, penjelasan pasal ayat 5 di pasal 17 ini, guys. Ya, pasal 17 ayat 5. Oke, silakan dicek lagi. Ya, jadi cuman merubah kata-kata itu aja tadi. Jadi dari mensinkronisasi, ya, mensinkronisasikan menjadi menyinkronkan. Nah, ini dia, guys, perubahannya. Sisanya sama semua. Oke, ayat 6, mensisipkan frasa di dalam daerah pabean. Oke, pemanfaatan BKP wujud atau JKP dari daerah pabean. Ya, tadinya cuma sampai dari luar daerah pabean. Oke, ditambahkan di PP ini dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan huruf E terjadi pada saat lebih dulu terjadi antara saat. Nah, ini semua sama nih, guys. Oke, harga perolehan tidak berwujud atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan. Oke, terjadi lebih dulu di antara penggantian atas barang kena pajak tidak berwujud atau JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyalahkan atau harga perolehan BKP tidak berwujud atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. Ayat 7, ya, juga sama nih, menyisipkan frasa dalam daerah pabean. Oke, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Oke, berhenti di sini, guys, di PP nomor 1 tahun 2012. Di PP nomor 9 tahun 2021 ditambahkan di dalam daerah pabean. Dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean terjadi pada saat ditandatangani kontrak atau perjanjian dalam hal saat terjadinya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud ya atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tersebut. Oke, ini juga sama ya, sampai di luar daerah pabean, ya, dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak diketahui. Oke, itu perubahan keempat, guys. Lanjut ke bagian 5, guys. Di sini menyisipkan pasal 17A di antara pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Nah, ini yang tadi sudah disebut ya, guys, bahwa untuk penyerahan konsinyasi diatur khusus. Oke, dan ini merupakan ketentuan baru, guys. Ya, pasal 17A PP nomor 9 tahun 2021 ini yang sebelumnya belum diatur dalam PP nomor 1 tahun 2012. Ayat 1 di sini mengatur saat penyerahan barang kena pajak oleh konsignor yang sejalan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Oke, belum diatur ketentuan baru, guys. Penyerahan barang kena pajak dalam pasal 17 ayat 1 huruf A untuk penyerahan barang kena pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi bagi konsignor terjadi pada saat harga atas penyerahan barang kena pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak konsignor sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ditetapkan secara konsisten. Nah, jadi ini kalau yang sebelumnya kan pada saat diterbitkan sudah terutang PPN, guys. Tapi yang ini, yang baru ini, guys, di pasal 17A ini, ya, jadi saat penyerahan barang kena pajaknya, saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau saat penjualan, guys. Ya, di sini juga disebutkan tentang saat terbitnya faktur penjualan. Jadi selama dititipkan, kalau ngelihat dari aturan ini ya belum penyerahan. Nah, ini sesuai dengan perubahan di Undang-Undang PPN yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, guys. Oke, ini untuk konsignor. Untuk konsigni, ya, sama, sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyerahan barang kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A untuk penyerahan BKP berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi oleh konsigni, terjadi pada saat barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan antar cabang. Barang kena pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan atau
harga atas penyerahan barang kena pajak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat terbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak konsigni sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Jadi untuk yang konsigni sebenarnya sama kayak pasal 17 ayat 3 guys, huruf A. Ya, sama-sama barang BKP berwujud ya jadinya ya. Nah, di sini memang menarik di yang konsignor ini guys. Oke, jadi pada saat dititipkan di sini belum berutang karena saat penyerahannya terjadi saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh konsignor dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Oke. Kemudian selanjutnya ya di sini mengubah dan menghapus beberapa ayat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Oke, di ayat 1 ya, perubahan mengikuti tambahan dalam ketentuan pasal 17A. Yang tadi guys, konsignor-konsigni ini. Oke, ada tambahannya guys itu. Ya, sisanya sama guys, cuma ada tambahan pasal 17A ini aja. Faktur pajak, ayat 1, wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak pada saat penyerahan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sesuai dengan ketentuan diatur dalam pasal 17 ayat 3, ayat 5, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10, serta pasal 17A. Nah, ini yang baru guys. Sisanya masih sama seperti bunyi PP nomor 12 tahun 2012. Sorry, PP nomor 1 tahun 2012. Nah, ayat 2 ini dihapus guys. Oke. Ini karena memang di Undang-Undang PPN yang diubah dengan Cipta Kerja juga dihapus guys. Ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan faktur pajak pada ayat 1 tidak berlaku untuk komponen sendiri. Oh sorry, ini beda ya. Dihapus nih guys, ini untuk tujuan produktif yang tidak dipungut PPN dalam pasal 5 ayat 3. Ini dihapuskan. Jadi sama nih guys. Ya, kewajiban pemberitahuan faktur tidak berlaku untuk komponen sendiri BKP atau JKP untuk tujuan produktif yang tidak dipungut PPN. Ya, jadi ini dihapus ketentuan ini. Nah, kemudian di ayat 3 di pasal 17A, pasal 19 ayat 3 ini mengubah dari diterbitkan menjadi dibuat. Substansinya sama, guys. Ya, kemudian di ayat 4 juga sama, mengubah kata menerbitkan menjadi membuat faktur pajak. Oke, ayat 3 dulu, faktur pajak yang dibuat sebelumnya yang terbitkan oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Ayat 4, ya, PKP yang membuat sebelumnya yang menerbitkan, yang membuat faktur pajak pada ayat 3 dianggap tidak membuat faktur pajak. Memang lebih condong bukan kata-kata terbit ya, tapi buat. Tapi substansi sama deh. Oke, ayat 5. Oke. Di sini cuma mengubah susunan aja guys. Ya, PPN yang tercantum dalam faktur pajak pada ayat 3 merupakan pajak masukan yang tidak dapat diterbitkan. Nah, kalau ini kata-katanya muter-muter nih guys. Ya, karena susunannya berubah jadi lebih gampang dipahami nih yang pasal yang perubahan di ayat 5 ini. Sebelumnya di PP nomor 1 tahun 2012, PPN tercantum dalam faktur pajak pada ayat 3 tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Substansi sama. Tapi emang lebih mudah yang baru nih guys, ayat 5 ini. PPN tercantum dalam faktur pajak pada ayat 3 merupakan pajak masukan tidak dapat dikreditkan, kalimatnya langsung. Oke, kemudian ada pasal baru guys. Di antara pasal 19 dan pasal 20 disisipkan satu pasal, pasal 19A. Ini ketentuan baru di PP nomor 1 tahun 2012 nggak ada. Oke, huruf ayat 1 tambahan ketentuan untuk perubahan di pasal 13. Faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Oke, nah ini signifikannya di ayat 2 nih guys. Jadi ayat 5 Undang-Undang PPN, oke, tambahan ini begitu perubahan dari pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN yang diubah dalam Undang-Undang nomor 11. Nah, ini dia. Keterangan pada ayat 1 paling sedikit memuat, ini masalah identitas guys, huruf A dan huruf B, yang huruf A ini untuk penjual, nama, alamat, NPWP, wajib pajak yang menyerahkan BKP dan atau JKP. Huruf B ini untuk pembeli atau penerima JKP, identitas pembeli, penerima JKP yang meliputi ya, nama, alamat, NPWP bagi wajib pajak dalam negeri, badan, dan instansi pemerintah, nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Oke, signifikan nih guys di huruf B-nya guys. Ya, diperluas lagi instansi pemerintah berarti wajib ada NPWP. Oke, untuk orang pribadi dalam negeri NPWP atau NIK. Untuk subjek pajak luar negeri berarti nomor paspor, nama dan alamat. Oke. Yang bukan subjek pajak PPH berarti nama, alamat, gitu ya. Dan udah di situ guys. Jadi ada empat poin di sini. Khusus untuk identitas pembeli barang atau penerima jasa. Oke, selanjutnya jenis barang atau jasa, jumlah harga jual penggantian dan potongan harga, PPN yang terutang, pajak penjualan barang yang terutang, kode nomor seri tanggal pembuatan foto pajak, dan nama dan tanda tangan berhak dari foto pajak. Jadi ini persis seperti 13.5 Undang-Undang PPN diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, guys. Teman di sini lebih di breakdown lagi ya, identitas pembeli atau penerima jasa. Nah, ini dia ayat 3 ini juga. Penjelasan lebih lanjut, penegasan lebih lanjut, guys, dari huruf B angka 2 tadi di atas. Nomor induk kependudukan pada huruf B angka 2 mempunyai kedudukan yang sama dengan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengreditan pajak masukan. Wah, luar biasa nih guys. Ya, jadi NIK wajib berarti ini. Faktur pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli, BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri non pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan merupakan faktur pajak yang memiliki ketentuan pasal 13 ayat 5 huruf B angka 1 Undang-Undang PPN. Oke, jadi lengkap lengkap guys. Kita coba identitas di sini termasuk NIK ya. Karena tadi disebut sama seperti NPWP guys di ayat 3. Oke, lanjut ayat 5. PPN yang tercantum dalam faktur pajak pada ayat 4 merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wah, luar biasa nih guys. Oke, ini pesannya yang menarik nih ya, karena di ayat 4 ini oke, NIK ini guys dan kedudukannya sama seperti NPWP. Jadi bagi pembeli NIK ini pun ya sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan maka di sini dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP. Oke, lanjut. Di sini ada perubahan, penambahan, penghapusan beberapa ayat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Nah, di ayat 1 ini kalau nggak salah terkait dengan PKPPE ini guys. Ini perubahan signifikan ya, yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir sebagai PKPPE. Sebelumnya kita lihat dulu guys di PP nomor 1 tahun 2012 bunyi pasal 20-nya. Pedagang eceran ayat 1 yang membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanggal penjual tidak diterbitkan STP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf E angka 2 Undang-Undang KUP. Diubah menjadi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir termasuk yang dilakukan melalui perdagangan melalui sistem elektronik merupakan usaha kena pajak pedagang eceran atau PKPPE. Oke. Nah, di sini penghapusan mengikuti perubahan. Ya, sebelumnya di sini tidak ada sanksi pedagang eceran. Di sini disebutkan yang dalam kegiatan usaha pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara melalui satu tempat penjualan eceran langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Dengan cara penjualan eceran dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemasangan kontrak tertulis atau lelang. Umumnya penyerahan BKP atau JKP dilakukan secara tunai oleh pembeli langsung menyerahkan atau membawa barang kena pajaknya. Oke, di ayat 3 dihapus juga guys khusus untuk jasa secara eceran ya. Pedagang eceran ayat 1 adalah PKP dalam kegiatan usaha pekerjaan melakukan pinjaman jasa dengan cara sebagai berikut. Melalui suatu tempat penyerahan jasa kena pajak langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari suatu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya, dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang, dan umumnya pembayaran atau penyerahan jasa kena pajak dilakukan secara tunai. Nah, di sini langsung menyebut ya yang baru guys, ayat 1. Jadi semua ayat 1 berubah dari PP nomor 1, ayat 2, ayat 3 dihapus guys di PP nomor 9 ini. Tapi di sini langsung ya, PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk dilakukan melalui PMSE, merupakan PKP pedagang eceran langsung disebut di sini. Jadi yang menyerahkan langsung kepada konsumen akhir.
karakteristiknya konsumen akhir. Oke, ayat 2, ayat 3 dihapus. Oke, kita lihat di ayat 4, ini ketentuan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir pada ayat 1 melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN, ya. Oke, pihak ketiga sebagai pemungut PPN diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke guys, itu bagian ketiga terkait dengan perubahan di bidang pajak pertambahan nilai untuk pendukung kemudahan berusaha. Lanjut lagi bab 5 guys, penyesuaian pengaturan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan untuk kemudahan berusaha. Pasal 6 nih guys. Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan diubah sebagai berikut. Oke, kita lihat lagi perbandingan guys. Oke, bagian pertama di sini mengubah angka 1 dalam pasal 1 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011. Nah, di sini perubahan seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 guys tentang Cipta Kerja. Jadi sama seperti bagian sebelumnya guys yang sudah dibahas juga di sini undang-undang. Nah ini dia ya. Di sini cuma bilang undang-undang aja. Oke, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah di PP Nomor 9 Tahun 2021 ya tadi cuma bilang undang-undang, di sini undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, bagian pertama, sekarang kedua guys. Jadi ada perubahan dan penambahan beberapa ayat dalam pasal 7 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011. Oke, kita bisa lihat di sini perubahannya guys. Ya, di sini perubahan pasal terkait dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP karena adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ya, semua sama nih guys, kecuali isinya warna biru dan warna merah guys perubahannya. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya. Sebelumnya kata-katanya yaitu di sini apabila AB sama guys, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Nah, ini ada tambahan nih guys. Oke, tambahan warna merah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Sisanya sama guys. Sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Oke. Jadi terkait dengan perubahan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP nih guys, di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kemudian di ayat 2, sini juga adanya tambahan ketentuan pasal 8 ayat 3A Undang-Undang KUP yang berubah di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 guys. Ayat 2 di sini masih sama, datang ayatnya guys, bagian kepalanya guys. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama ya, harus ditandatangani oleh wajib pajak dan ditandatangani oleh wajib pajak dan disertai dengan yang ini dan dilampiri dengan ya. Di sini disertai dengan. Oke. Penghitungan kekurangan bayar pajak jumlah sebanyak terutang. Nah, ini yang warna biru hilang guys. Dan sebanyak terutang dalam format surat pemberitahuan. Oke, dihilangkan. Oke, jumlah setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran. Ya, ada tambahan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Nah, ini yang signifikan huruf C guys. Huruf C disertai dengan surat setoran pajak sebagai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 100%. Sebelumnya 150% guys, diubah. Turun jadi 100% sekarang. Berdasarkan PP nomor 9 tahun 2021. Nah,
Di ayat 2A ini ada tambahan guys. Ya, ayat 2A sebelumnya belum diatur di PP nomor 74 tahun 2011. Oke, pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang pada ayat 2 huruf B dan pembayaran sanksi administratif berupa denda pada ayat 2 huruf C merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Nah, kemudian di sini ada juga perubahan di penjelasan ayat 3 guys. Ya, karena terkait dengan perubahan pasal 8 Undang-Undang KUP yang diberlakukan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut, sebenarnya di sini cuma pemisahan aja ya. Diperluas guys di PP Nomor 9 Tahun 2021. Oke, kita lihat dulu yang PP Nomor 74 di pasal sebentar di ya pasal berapa tadi? Pasal 7 ya. Pasal 7 di ayat 3 berubah di penjelasan. Oke, yang sebelumnya PP 74 pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak yang diatur pada ayat ini dapat dilakukan pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dirjen Pajak menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan yang sedang dilakukan. Nah, di sini diperluas di penjelasan ayat 3 guys, pasal 7 ayat 3, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak yang diatur pada ayat ini sejauh ini masih sama, dapat dilakukan masih sama. Huruf A, nah ini tadi diperluas guys, pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau pada saat pemeriksaan bukti permulaan telah ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan, namun sepanjang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak disampaikan saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka, nah, perluas sisanya sama guys, untuk membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Dirjen Pajak menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan yang sedang dilakukan. Sama, nah ini sisanya tadi ada perluasan ya guys. Sisanya di sini paragraf berikutnya. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak disampaikan setelah pemeriksaan bukti permulaan telah ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan, namun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidikan dihentikan sepanjang pengungkapan ketidakbenaran tersebut telah dinyatakan sesuai dengan keadaan sebenarnya melalui keterangan ahli. Keterangan baru ya. Oke, sisanya sama guys. Dan dimaksud dengan sesuai keadaan sebenarnya adalah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan menurut pengungkapan wajib pajak jumlahnya sama atau lebih besar daripada temuan pemeriksaan bukti permulaan. Oke, paragraf berikutnya juga sama. Apabila tidak ada perbedaan ya di antara dua PP ini, apabila pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, pemeriksaan bukti permulaan tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan kepada wajib pajak disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tidak ditindaklanjutinya pemeriksaan bukti permulaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian di ayat 5 guys, perubahan itu hanya menghapuskan atau berdasarkan aja di sini guys. Ya, jadi sebelumnya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan sekarang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalimatnya langsung guys. Oke, bagian ketiga guys. Di sini ada perubahan dan penghapusan beberapa ayat dalam pasal 8 PP nomor 74 tahun 2011. Nah, di sini yang pertama mengubah undang-undang di PP 74 menjadi undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, jadi di sini sifatnya umum undang-undang menjadi undang-undang KUP guys di yang baru. Oke, kita langsung saja di sini. Jadi di perubahannya aja guys, karena perubahannya cuma itu aja ya. Dari undang-undang menjadi undang-undang KUP. Wajib pajak ayat 1 dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke. Kemudian ayat 2
Ini perubahan karena terkait dengan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, guys. Oke. Ya, bagian pertama di kepala ayat ini sampai dengan AB masih sama sepertinya, guys. Laporan tersendiri secara tertulis pada ayat 1 harus ditandatangani oleh wajib pajak dan dilampiri dengan penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam format surat pemberitahuan, surat setoran pajak atas pengesahan pajak yang kurang dibayar, dan nah ini dia perubahan sini, guys. Yang tadinya surat setoran atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan 50% diubah di PP nomor 9 huruf C, surat setoran pajak atas sanksi administrasi berupa bunga, langsung ya reverse ke pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena memang diubah nih, guys. 50%-nya diubah. Oke, ayat 6 perubahan sama terkait pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP yang diubah di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Yang lama, surat setoran pajak pada ayat 2 huruf C merupakan bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Yang baru, surat setoran sebagaimana dimaksud surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan bukti pembayaran sanksi administratif sesuai dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan. Nah, itu ya. Karena memang berubah di pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP di Cipta Kerja, guys. Oke. Ayat 7 dihapus. Ya, ini tadinya mengatur dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan pada ayat 1 dilakukan untuk SPT masa PPN, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam pasal 98 huruf I Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Nah, ini kan diubah juga nih, guys. Ya, huruf I ini ya. Jadi sekarang bisa dapat dikreditkan sekarang. Kayak ini dihapus, guys. Oke, ayat 8 ya. Di sini cuma menghapus kata atau berdasarkan aja, guys. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan atau berdasarkan dihapus, guys. Oke, lanjut bagian keempat, pasal 10A, guys. Di sini mensisipkan pasal 10A di antara pasal 10 dan pasal 11 PP nomor 74 tahun 2011. Ini ketentuan baru, guys. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Sebenarnya nggak berubah ya, guys ya, karena memang sudah ada peraturannya sebetulnya. Oke, kemudian wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi di sini ada dua, ya, yang boleh pakai norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Wajib melakukan pencatatan, tapi dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Ayat 4, pembukuan pada ayat 1, ayat 3, guys ya. Pembukuan pada ayat 1 harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Ayat 4, penentuan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu pada ayat 2 huruf C, paling sedikit mempertimbangkan modal usaha, peredaran bruto dan tahun pendirian kegiatan usaha wajib pajak. Ayat 5, dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan pada ayat 1 dan pencatatan pada ayat 2 terhadap wajib pajak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan mengenai tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu pada ayat 2 atau tata cara menyelesaikan pembukuan pada ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu bagian keempat. Bagian kelima, guys, di pasal 12 ada perubahan dan penambahan beberapa ayat. Nah, di sini ada perubahan di ayat 1, ya, terutama di penjelasan, guys. Di perubahannya itu mengubah penjelasan cukup jelas menjadi penjelasan tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Oke. Di sebelumnya, ini ayatnya sama semua, guys ya, di ayat 1, penjelasannya yang berubah.
apabila pada saat pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Di PP nomor 74 tahun 2011, pasal 12 ini guys, memori penjelasannya bilang cukup jelas. Nah, di PP nomor 9 tahun 2021, penjelasannya agak lumayan panjang guys, tindak pidana di bidang perpajakan ya, merupakan perbuatan diancam sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang terkait dengan perpajakan. Antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, ya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat pasar, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan kepentingan perpajakan menjadi undang-undang. Oke, itu guys di memori penjelasan dari pasal 12 ayat 1. Oke, lanjut ayat 2. Sepertinya tidak ada perubahan. Ya, di kepala ayat 2 aja guys, tidak ada perubahan. Dalam hal pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan pada ayat 1, pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan, nah ini dia mau berubah ya, di huruf A mengubah undang-undang menjadi undang-undang KUP ya. Jadi sebelumnya pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan karena wajib pajak mengumpulkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 undang-undang. Nah, di PP nomor 9 ya, pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke. Lanjut di huruf B. Huruf B dihapus guys dalam PP nomor 74 tahun 2011 ya. Huruf B ini dihapus di PP 9 ini guys tahun 2021 karena pasal 13A Undang-Undang KUP telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 guys. Oke. Jadi yang tadinya sampai dengan huruf F kalau nggak salah ini cuma jadi huruf E. Nah, ini yang huruf B warna biru nih guys. Ya. Jadi ditangguhkan sampai dengan pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dengan perbitan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A Undang-Undang. Nah, ini dihapus guys. Jadi langsung loncat ke huruf C. Nah, di PP nomor 9 2021 jadi huruf B guys. Oke, ditangguhkan sampai dengan pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena wajib pajak orang pribadi dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia. Oke, yang tadinya huruf C jadi huruf B, yang tadinya huruf B menjadi huruf C guys. Oke, pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, huruf E di PP nomor 74 tahun 2011 menjadi huruf D guys di PP nomor 9 tahun 2021 dan ada diperjelas lagi undang-undangnya apa. Oke, penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan atau pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Nah, huruf F ya, huruf F menjadi huruf E kalau nggak salah. Oke, dihentikan ya, tadi kata-katanya terakhir dihentikan, pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi huruf E di PP 74 2011 menjadi huruf F di PP 74 2011 menjadi huruf E di PP 9 tahun 2021 karena huruf B di PP 74 dihapus nih guys. Ya, karena memang pasal 13A-nya juga Undang-Undang KUP dihapus guys di perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ayat 3 masih sama nih guys, dari kepalanya sampai A dan B. Oke, pemeriksaan yang ditangguhkan pada ayat 2 dilanjutkan apabila pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia. Oke, pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang huruf C ini ada perluasan guys. Ada perluasan. Tadinya penyidikan dihentikan karena pasal 44 undang-undang menjadi penyidikan dihentikan
karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lebih jelas nih guys. Ya, jadi kita kalau mau ngecek ini, kalau ini kan dihentikan 44A, kita harus buka dulu undang-undang ini dijelaskan lebih lanjut. Oke, atau huruf D di sini ada tambahan guys, sama seperti huruf C. Ya, putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Ini tambahannya ya, memutus bebas atau lepas dari segala hukuman. Baru ya, kemudian tetap dan sebagainya masih sama. Oke, ayat 4, kepala ayatnya masih sama. Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihentikan apabila, ini sama perubahan undang-undang, kata-kata undang-undang menjadi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Huruf A, pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan karena wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, huruf B di PP 74 guys, di ayat 4 huruf B ini juga dihapus karena adanya penghapusan pasal 13A Undang-Undang KUP dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya, ini dihapus guys, yang warna biru. Pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan karena terdapat wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A Undang-Undang. Nah, huruf C di PP 74 menjadi huruf B di PP 9 guys. Penyidikan dihentikan karena pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian huruf D, huruf C ini ketentuan baru sepertinya guys. Ya, oke, sepertinya ketentuan baru huruf C di PP 9 maksud saya. Penyidikan dihentikan karena peristiwa yang telah daluarsa. Oke, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan huruf D juga sama, ini baru guys, ketentuan baru. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Dirjen Pajak. Pasal 4A ini ketentuan baru guys. Oke, dikecualikan dari ketentuan pada ayat 4 huruf A dan huruf B. Pemeriksaan yang ditangguhkan pada ayat 2 dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti pembunuhan atau hasil penyidikan. Ayat 5 seperti biasa di sini mengubah undang-undang menjadi undang-undang KUP guys. Oke, sehingga ayat 5 menjadi begini guys. Dirjen Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan apabila setelah pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdapat data selain yang diungkapkan pada dalam pasal 8 ayat 3 atau pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, lanjut. Di sini ada perubahan dan penghapusan beberapa ayat dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Oke, kepala ayatnya masih sama guys. Di ayat 1 ini, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan dalam hal. Nah, ini dia. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Ya, hasil verifikasi atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang dihapus nih guys. Oke. Nah, kemudian yang huruf B-nya guys, ayat 1 huruf B-nya ini lebih dibikin simpel nih guys di PP nomor 9 tahun 2021. Sebelumnya, ya seperti ada pengulangan sih guys huruf B ini di PP yang lama. Hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atau kewajiban perpajakan wajib pajak karena wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang dan setelah ditegur surat tertulis surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dibikin simpel guys, kita ada yang baru. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur setelah tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Oke, jadi hasil verifikasi dihapus, ya, yang huruf B.
Dan huruf B itu dibikin simple, lalu ada ketentuan di sini, ya, akan memberikan SKPKB berdasarkan hasil pemeriksaan bila dalam hal pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Oke. Kemudian huruf C dalam PP 74 tahun 2011 dihapus karena di sini mereverse pasal 13A Undang-Undang KUP yang juga telah dihapus di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, guys. Oke. Di sini SKPKB dalam hal ya tidak berubah. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjual atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Oke, 13A dihapus. Huruf B, huruf E, huruf F baru semua nih, guys. Kewajiban sebagaimana dimaksud yang sebelumnya di PP 74 kan diatur ya. Kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besar pajak yang terutang. Wajib pajak diberikan PP dan atau dukungan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau pengusaha kena pajak yang tidak melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP yang telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oke, jadi ini mengakomodir perubahan di Undang-Undang Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, guys, diubah. Oke, kemudian ayat 2 dihapus, ya, ayat 2 dihapus, ayat 3 juga dihapus kalau nggak salah. Oke, di sini keterangan lain, ya, karena memang tadi kan verifikasi dan keterangan lain yang dihapus, ini juga dihapus sih. Keterangan lain pada ayat 1 huruf A merupakan data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Dirjen Pajak yang dapat berupa hasil klarifikasi, konfirmasi faktur pajak, bukti pemotongan PPh, data perpajakan terkait dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis, surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, atau bukti transaksi atau data perpajakan dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak dihapus, guys. Ayat 3 juga dihapus. Dirjen Pajak dapat memberikan surat keterangan pajak kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi verifikasi tidak boleh lagi dalam SKPKB, guys. Luar biasa ini, guys. Oke, itu perubahan terkait dengan pasal berapa tadi? Ya, beberapa ayat diubah dalam pasal 14 PP nomor 74 tahun 2011. Oke. Selanjutnya, perubahan pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011. Oke, ini ada di kepala ayatnya, guys, perubahan dalam ayat di pasal 15 ini, ya, yang sebelumnya ada di huruf A naik ke kepala ayatnya, guys. Sebelumnya Dirjen Pajak dapat memberikan surat ketetapan pajak tambahan berdasarkan di yang PPN nomor 9. Dirjen Pajak dapat memberikan surat ketetapan pajak ulang bayar tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang langsung. Oke, terhadap ini berubah nih, guys, ya. Berubah total nih, guys. Data baru yang mengakibatkan, oke, yang ini dihapus, guys. Dihapus ini naik ke atas ya di PPN baru. Data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap. Oke, sama ya, kecuali yang saya blok ini, guys, dihapus. Oke, atau keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, hasil verifikasi atau pemeriksaan ulang atas data baru berupa putusan pengadilan telah menjadi ketentuan tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dan huruf C, hasil verifikasi atas data baru berupa hasil klarifikasi konfirmasi faktur pajak ada dalam pasal 14 ayat 2 huruf A yang mengakibatkan penambahan utang pajak yang kurang, semua dihapus, guys, berubah ya, dihapus ya. Kemudian intinya masih sama nih, guys, kecuali hasil verifikasi ini dihapus dan menjadi huruf B.
Yang tadinya huruf B jadi huruf D, guys. Karena huruf B dan C di PP 74 2011 dihapus, guys. Hasil verifikasi dihapuskan. Oke, 2 itu guys berarti ayat 2 ya. Di sini ada penghapusan hasil pemeriksaan atau. Jadi di yang baru surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang pada ayat 1 diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau bagian masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Ya, jadi di sini hasil pemeriksaan atau ini dihapus, guys. Sisanya sama. Nah, kemudian ayat 3 dihapus, ayat 4 dihapus semua, guys. Ya, ini bicara tentang hasil verifikasi kalau nggak salah. Oke, ayat 3 dulu. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau bagian masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dihapus, kan. Kemudian ayat 4 juga ayat 5 juga dihapus. Surat ketetapan pajak di ayat 4 yang dihapus juga. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan hasil verifikasi pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan sebagaimana masuk pada ayat 1 huruf B tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun terlampauinya sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak dihapus. Ayat 5 juga dihapus. Jumlah pajak yang kurang dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan hasil verifikasi atas keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri pada ayat 1 huruf D atau sesuai dengan jumlah kekurangan bayar berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak. Oke, ini juga dihapus. Oke, lanjut. Perubahan di pasal 16 PP nomor 74 tahun 2011. Oke, ini karena mereverse ke pasal 15 ya guys ya. Dan ayat 2, ayat 3 juga tadi dihapus kalau nggak salah. Ayat 2 berubah bunyinya. Ayat 3 dihapus. Jadinya di ayat 1 jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam pasal 15 ayat 1 huruf A. Tadinya 15 ayat 2 dan ayat 3 ya. Oke, diubah jadi pasal 15 ayat 1 huruf A. Ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut. Sesama masih sama nih, guys. Oke, ayat 2 di pasal 16 dihapus juga. Tadinya di sini bicara sanksi, guys. Tapi karena 15 ayat 4 yang dihapus, jadinya dihapus juga ayat 2 di pasal 16 ini, guys. Oke, jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4 ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut dihapus, guys. Oke, kemudian pasal 20 terdapat perubahan di ayat 1 dan ayat 2 PP 74 tahun 2011. Oke, sama di sini ini menghapuskan hasil verifikasi semua, guys. Ya. Dan laporan pemeriksaan butuh pengumpulan juga di sini dihapus juga, guys. Oke, jadinya di PP nomor 9 tahun 2021 oke, hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, pasal 17 dan pasal 18 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan ulang. Oke, laporan verifikasi ya, hasil verifikasi, hasil pemeriksaan bukti permulaan, laporan hasil verifikasi, laporan pemeriksaan bukti permulaan dihapus. Ya. Oke, kemudian ayat 2 juga sama, menghapus hasil verifikasi dan pemeriksaan bukti permulaan. Ya, jadi bunyinya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan ulang pada ayat 1 dibuat nota penghitungan. Selanjutnya perubahan beberapa ayat dalam pasal 24. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011. Oke, jadi di ayat 1 yang berubah itu hanya penjelasannya, guys. Jadi batang tubuhnya masih sama. Memori penjelasan yang berbeda. Oke, Dijen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak. Oke, penjelasan guys. Paragraf 1 masih sama, tidak ada perubahan. Yang berubah sepertinya contoh ini guys. Berdasarkan sistem self assessment, kewajiban perpajakan wajib pajak ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Dengan demikian, surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, sebelum wajib pajak tersebut diterbitkan nomor pokok wajib pajak,
atau bukan sebagai usaha pajak dapat diterbitkan apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak. Sama ya guys. Nah, contohnya yang berbeda. Contoh, tadinya 2012, 2011, berubah jadi 2021, 2022 guys. Juga ada 2020. Contoh, terhadap wajib pajak orang pribadi diterbitkan nomor pokok wajib pajak pada tanggal 6 Januari 2021. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, wajib pajak hanya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2020. Dalam tahun 2022, Tindak Pidana Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa wajib pajak dalam tahun pajak 2019 memperoleh penghasilan di atas penghasilan kena pajak. Di atas penghasilan tidak kena pajak. Berdasarkan data tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak untuk tahun pajak 2019. Oke. Ya, jadi hati-hati ya guys, kalau penghasilan di atas PTKP sudah melebihi batas dan ketahuan, maka saat pendaftarannya bisa mundur pada saat di tahun yang bersangkutan. Contoh di sini guys. Oke, lanjut paragraf berikutnya. Direktur Jenderal Pajak ini masih sama, nggak berubah guys. Dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak untuk masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum dan atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP. Apabila setelah penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak. Contoh, oke lanjut lagi. Oke, lanjut lagi guys. Ya, sorry, yang ini ayat 2 sekarang ya, tadi ayat 1 ya. Oke, ini batang tubuhnya guys, ayat 2. Oke, lanjut lagi. Penjelasan tidak berubah juga. Penerbitan surat keterangan pajak atau surat tagihan pajak dapat juga dilakukan apabila setelah penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP diperoleh data dan informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak untuk masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP. Contoh berubah guys. Contoh, terhadap wajib pajak orang pribadi diterbitkan NPWP pada tanggal 6 Januari 2019. Tanggal 28 Desember 2021, NPWP tersebut dihapus. Dalam tahun 2023, Dirjen Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa dalam tahun pajak 2018, wajib pajak memperoleh penghasilan di atas PTKP. Dalam tahun pajak 2020, wajib pajak memperoleh penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT sebesar 100 juta, dan dalam tahun pajak 2022 wajib pajak memperoleh penghasilan di atas PTKP. Berdasarkan data tersebut, Dirjen Pajak menerbitkan SKP dan atau STP untuk tahun pajak 2018, 2020, dan 2022. Oke guys ya, ini cuma berubah tahun saja sepertinya, tanggalnya masih sama. Oke, lanjut lagi guys. Nah, di sini ayat 3 menghapus pengecualian terhadap wajib pajak yang dipidana karena tindak pidana perpajakan. Oke. Jadi di sini kecualinya dihapus sih guys dengan lebih. Jadi ayat 3 di PP nomor 9 tahun 2021 seperti ini guys. Surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKP dan atau STP pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Di sini dihapus atau berdasarkan guys, kata-kata atau berdasarkan. Oke, kemudian perubahan berikutnya menghapus pasal 29 PP nomor 74 tahun 2011. Nah, ini pasal 29 di PP 74 ini guys. Di sini tentang wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Ini memang undang-undang KUP-nya juga berubah guys ya. Ini kayak dihapus. Ayat 2, wajib pajak yang dihapus juga ini wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB. Ayat 3, terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar pada ayat 2, wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan. Juga tidak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan tidak dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP
Ya, tidak benar. Oke. Kemudian lanjut guys, menghapus pasal 43 PP nomor 74 tahun 2011. Ya, di sini karena pasal 43 di PP 74 2011 ini guys mereverse kepada pasal 27A Undang-Undang KUP yang telah dihapuskan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Oke, jadi dihapus guys ini. Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya selama pajak yang masuk dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana unsur dalam pasal 27 Undang-Undang 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran pajak dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Dihapus guys, pasal 43 ayat 1 di PP 74, kemudian dihapus juga di sini apabila di ayat 2-nya ya, ayat 3 juga dihapus. Apabila pengajuan keberatan permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali sehubungan dengan surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dikabulkan sebagian seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 27A Undang-Undang KUP, kelebihan pembayaran maksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Ayat 3 dihapus juga apabila terdapat surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang. Kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Oke, dihapus juga itu guys. Oke, ayat 4 juga dihapus. Ayat 5 juga dihapus guys. Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang atau bunga dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Berdasarkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diberikan surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian seluruhnya permohonan wajib pajak. Ayat 5 juga dihapus. Imbalan bunga pada ayat 1 tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dan telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Dihapus. B. Kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali atau sumber pajak yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali atau sebelum terbitkannya SK surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan kembali, peninjauan kembali. Ayat 6 dihapus. Pelaksanaan pemberian imbalan bunga pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini dihapus ya guys ya. Dalam hal wajib pajak telah mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap surat keputusan keberatan tidak diberikan permohonan banding ke pengadilan pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila putusan banding tidak diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, atau dalam hal atas putusan banding diajukan permohonan peninjauan kembali, imbalan bunga diberikan apabila putusan peninjauan kembali telah diterima Dijen Pajak dari Mahkamah Agung. Oke, lanjut pasal 44 juga dihapus guys. Pasal 44 PP nomor 74 tahun 2011. Ini penghapusan terjadi karena ketentuan pasal 43 PP 74 telah dihapuskan dalam PP nomor 9 yang tadi guys. Makanya juga pasal 44 ini juga dihapus juga guys. Oke, dalam hal surat ketetapan pajak kurang bayar dalam pasal 43 ayat 1, nah tadi dihapuskan, jadi dihapus juga nih guys. Yang seluruhnya tidak setuju oleh WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diterbitkan atas surat pemberitahuan yang menyatakan dibayar kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Ayat 2 juga dihapus. Dalam hal surat ketetapan pajak nihil dalam pasal 43 ayat 2 dihapus guys, pasal 43 ayat 2 juga yang tidak diketahui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang terbitkan atas surat pemberitahuan yang menyatakan dibayar kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali.
Ayat 3 juga dihapus. Imbalan bunga pada ayat 1 dan ayat 2 dari pasal ini guys, pasal 4 dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau SKPN, surat ketetapan pajak nihil, sampai dengan terbitkannya surat keputusan keberatan, keputusan banding, atau keputusan peninjauan kembali. Dihapus. Pasal 45 di PP 74 2011 juga dihapus guys, di PP nomor 9 tahun 2021 ini, karena dia mereverse pasal ini mereverse pada pasal 27A Undang-Undang KUHP yang telah dihapuskan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Apabila permohonan peninjauan kembali, ayat 1 guys ya, ini sudah dihapus juga. Apabila permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajaknya masuk sebayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan kurang bayar tambahan tahun pajak 2007 dan sebelumnya yang telah menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 27A Undang-Undang KUHP, kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan yang dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal terbitkan putusan banding. Dihapus juga guys. Berikutnya guys, disisipkan di antara pasal 45 dan pasal 46 ada aja pasal 45A. Jadi pasal 45A ini ketentuan baru guys, yang diatur dalam PP nomor 9 tahun 2021 di PP nomor 74 tahun 2011. Sebelumnya tidak diatur. Penyisipan di ayat 1 guys, ya, penyisipan pasal ini karena adanya ketentuan pasal 27B Undang-Undang KUHP yang diubah dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ayat 1 wajib pajak. Jadi perubahan yang tadi ya, penghapusan beberapa pasal tadi, gantinya ini guys. Wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian seluruhnya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Yang baru, ayat 2 juga aturan baru. Imbalan bunga pada ayat 1 diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil. Ayat 3, jumlah lebih bayar disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada ayat 2 merupakan jumlah lebih bayar menurut wajib pajak yang disampaikan oleh wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ayat 4, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Memang harus proaktif ya guys. Jadi memang berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Lanjut ayat 5. Imbalan bunga pada ayat 1 diberikan berdasarkan tarif bunga per bulan. Nah, ini memang mengikuti ketentuan dari perubahan undang-undang KUHP guys, di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Berdasarkan tarif bunga per bulan, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12, dan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ayat 6, tarif bunga per bulan pada ayat 5 yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Ayat 7, imbalan bunga pada ayat 1 dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN sampai dengan tanggal terbitkannya SK Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Ayat 8, pelaksanaan pemberian imbalan bunga pada ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap surat keputusan keberatan tidak diajukan permohonan banding ke pengadilan pajak. Atau dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap putusan banding telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari pengadilan pajak. Luar biasa guys. Berlaku ketentuannya jadi nggak tahu sih guys. Ya. Dalam hal mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan bila surat keputusan keberatan tidak diajukan permohonan banding ke pengadilan pajak, atau dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan bila putusan banding telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari pengadilan pajak. Kemudian ayat 9, ketentuan lebih lanjut mengenai tata pemberian imbalan bunga diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Lanjut lagi guys, perubahan dan penghapusan beberapa ayat dalam pasal 60 PP nomor 74 tahun 2011. Ayat 1 di sini mengubah undang-undang menjadi undang-undang KUHP. Jadi bunyinya di ayat 1 menjadi begini guys.
Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis terhadap informasi, data, laporan, dan pengaduan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, di ayat 2, batang tubuhnya tidak ada perubahan, guys. Yang berubah itu memori penjelasannya. Pemeriksaan bukti permulaan pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka. Oke, penjelasannya kita langsung ke perubahannya aja, guys. Dan sepertinya perubahannya itu ada penghapusan saja ini, guys. Paragraf 3 dan 4 dihapus, jadi cuma 2 paragraf. Tujuan pemeriksaan bukti permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Oke, nggak berubah. Paragraf 1. Paragraf 2, pemeriksaan bukti permulaan berbeda dengan pemeriksaan. Mengingat pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Oke, paragraf 3 dan 4 dihapus, guys. Pada prinsipnya, pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara tertutup untuk mencegah kegagalan dalam melakukan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang disebabkan adanya kesulitan untuk mendapatkan keterangan atau barang bukti yang diperlukan dihapus. Paragraf 4 juga dihapus. Dengan demikian, apabila risiko kegagalan tersebut di atas diperkirakan tidak terjadi, maka pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara terbuka. Selain itu, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka juga dilakukan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tersebut dilakukan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diatur dalam pasal 17B Undang-Undang. Oke. Jadi 2 paragraf dihapus, guys, di memori penjelasan. Itu perubahannya. Ayat 6, ini cuma menghapus kata atau berdasarkan, guys. Oke. Jadi ketentuan mengenai tata cara penyegelan pada ayat 5 huruf D diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 7 sepertinya juga tidak banyak yang berubah, guys. Ya, ada tambahan baru ini. Oke, kita lihat saja. Ini tidak banyak berubah dari huruf A, huruf B juga. Pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Huruf B, pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak bahwa wajib pajak tidak dilakukan penyidikan dalam hal wajib pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Oke, pasal 7 PP ini, guys, PP nomor 74 tahun 2011. Huruf C dihapus karena dia merefer ke pasal 13A Undang-Undang KUP yang juga sudah dihapus, guys. Ya, dihapus penerbitan SK PKB berdasarkan pasal 13A Undang-Undang. Oke, huruf D tidak berubah. Ya, cuma lebih didetailkan lagi masalah penghentian pemeriksaan bukti permulaan dalam hal ya wajib pajak orang pribadi dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia sama. Oke. Atau di sini tambahkan poin kedua, guys. Tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian huruf E dihapus juga, guys. Jadi masalah penghentian pemeriksaan bukti permulaan dalam hal tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dihapus juga nih. Oke, lanjut. Di sini adanya perubahan dan penambahan beberapa ayat dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Oke, ini perubahan terjadi karena pasal 44B Undang-Undang KUP diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, guys. Oke, di ayat 2 ya, di sini menghapus jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar, jadinya begini, guys. Permintaan Menteri Keuangan pada ayat 1 dapat dilakukan apabila wajib pajak telah melunasi, jumlah kerugiannya hilang, ya, guys. Oke, jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan sama. Huruf B ada perubahan, guys, dari 4 menjadi 3. Oke, jumlah pajak dalam satu pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak tersebut. Tadinya 4 kali, guys. Ayat 2A, ketentuan baru, pembayaran jumlah pajak ditambah sanksi administratif berupa denda pada ayat 2 merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Oke, lanjut lagi, guys. Di antara pasal 63 dan pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 disisipkan dua pasal, yaitu pasal 63A dan pasal 63B. Ini ketentuan baru, guys. Oke, ayat 1. Wajib pajak dapat melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ulang lagi, guys, pasal 63A ayat 1. Wajib pajak dapat melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Oke, tanda tangan elektronik pada ayat 1 meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Ayat 3, dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada ayat 1 menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, wajib pajak diberikan sertifikat elektronik yang diberikan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Lanjut, penyelenggara sertifikasi elektronik pada ayat 3 ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ayat 5, Menteri Keuangan dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik pada ayat 1 melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain serta lingkup penugasan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara elektronik diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, pasal 63B aturan baru, guys. Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik. Keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik pada ayat 1 berkekuatan hukum sama dengan keputusan atau ketetapan yang tertulis. Oke. Lanjut lagi, guys, di ayat berikutnya di pasal 63B ini, guys. Dalam hal keputusan atau ketetapan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat keputusan atau ketetapan dalam bentuk tertulis. Oke. Ayat 3-nya, guys. Ayat 4, tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman secara elektronik atas keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, guys, itu pasal 6 semua tadi. Selanjutnya bab 6, ketentuan peralihan. Oke, di pasal 7, guys, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6 bulan sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019 tentang pajak penghasilan berupa bunga obligasi. Oke, pasal 8, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pengusaha kena pajak selain pengusaha kena pajak pedagang eceran yang membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan 30 hari setelah peraturan pemerintah ini mulai berlaku tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, jadi ini buat selain pedagang eceran, guys, cuma dikasih waktu sampai dengan 30 hari. Oke. Ya, jadi mulai Maret hati-hati, guys. Lanjut.
pasal 8, pasal 9, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku terhadap surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 yang memuat sanksi administrasi berupa bunga yang penghitungan sanksi administrasinya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020 dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020 yang penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum tanggal 2 November 2020, pengenalan sanksi administratifnya dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penghitungan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020 terhadap pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan permintaan penghentian penyidikan dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sanksi administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagian 3, terhadap sanksi administratif dalam pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikenakan melalui surat tagihan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sanksi administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagian keempat, terhadap imbalan bunga yang diberikan berdasarkan ketetapan keputusan atau keputusan terbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dalam penghitungan imbalan bunga tersebut dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penghitungan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku untuk bulan November 2020 terhadap pembayaran kembali pajak masukan yang telah dikembalikan atau telah dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP atau JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN yang belum dilakukan sampai dengan tanggal 2 November 2020 atas pajak masukannya diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf F Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan terhadap imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan dan belum dilakukan pembayaran kembali oleh wajib pajak sampai dengan tanggal 2 November 2020, imbalan bunga tersebut ditagih dengan memberikan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf H Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan penutup bab 7 guys, pasal 10. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan pemerintah ini. Oke, peraturan pemerintah ini boleh berlaku pada tanggal diundangkan, oke, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021, diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Oke guys, demikian unboxing Textro kali ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Nantikan video-video Unrix Channel berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Dan sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.